Ada beberapa hal yang mungkin tidak kalian mengerti, tapi harus kalian ketahui, segala hal yang kalian lihat, yang kalian dengar, dan kalian rasakan, semua berawal dari sistem saraf. Sistem saraf merupakan sistem yang mengkoordinasi setiap tindakan bagian tubuh dengan mengirimkan sinyal ke berbagai bagian tubuh lainnya. Ada beberapa komponen penting dalam sistem saraf, di antaranya adalah otak, sumsum tulang belakang, dan sel saraf itu sendiri. Di mana otak dan sumsum tulang belakang berperan sebagai pusat, dan sel saraf adalah penghantar impuls. Menurut fungsinya, sel saraf terbagi menjadi dua, yaitu sensorik atau sel saraf penerima, dan motorik atau sel saraf penggerak. Secara umum, semua sistem koordinasi tersebut outputnya adalah gerak, di mana kita mengetahui ada 3 jenis gerak, yakni gerak sadar, gerak otonom, dan gerak refleks. Untuk lebih jelasnya, coba simak ilustrasi berikut ini. Pertama, impuls akan ditangkap oleh reseptor. Reseptor akan meneruskan ke sel sensorik, dan sel sensorik akan meneruskan ke otak, sehingga otak bisa memerintah apa selanjutnya yang akan dilakukan dengan objek ini. Setelah itu, otak akan memberikan sebuah perintah dengan cara menghantarkan impuls perintah pada sel motorik, sehingga sel motorik dapat meneruskannya ke efektor untuk menghasilkan suatu gerakan. Mekanisme ini adalah mekanisme gerak sadar. Ini bukan mekanisme gerak sadar. Kita tidak akan fokus ke pergerakan efektor yang distimulus oleh objek makanan, tapi lebih tepatnya apa yang memicu pergerakan tersebut selain dari sebuah rangsangan yang diterima reseptor. Jawabannya adalah karena kelaparan. Kelaparan merupakan ekspresi dari kinerja sistem saraf otonom, di mana sistem saraf ini bekerja di luar kehendak dan terdapat pada organ-organ dalam seperti jantung, dinding pembuluh, saluran pencernaan, dan lain-lain. Tidak ada alur impuls untuk mekanisme gerak otonom, karena semua terjadi secara otomatis. Yang sangat berperan pada sistem saraf ini adalah saraf simpatik dan saraf parasimpatik. Yang terakhir adalah gerak refleks, di mana gerak ini terjadi secara spontan karena sesuatu yang tidak disengaja. Mekanisme sama seperti sistem gerak sadar, tetapi berbeda di pusat perintah, di mana pada mekanisme gerak sadar, pusat perintahnya adalah otak, sedangkan mekanisme gerak refleks, pusat perintahnya adalah sumsum tulang belakang. Sedikit catatan, pada sistem gerak refleks, bisa dikatakan reseptor yang bertugas untuk menerima rangsang masih pada kondisi yang tidak siap. Oleh karena itu, impuls akan diteruskan dengan jalan yang lebih singkat, yakni ke sumsum tulang belakang, sehingga menghasilkan sebuah gerakan yang spontan. Semua sistem ini adalah sistem koordinasi yang mengatur semua gerakan fisik, fisiologis, bahkan psikologis. Dan jika sistem ini terganggu, maka akan muncul kelainan-kelainan seperti
dan bahkan bisa menyebabkan gangguan kejiwaan. Oke, itu sedikit ulasan dasar mengenai sistem saraf manusia. Semoga bermanfaat dan terima kasih sudah meluangkan waktu Anda untuk menonton. Salam.